Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin di ba'da subuh. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan syarah Alfiyah Ibnu Malik yang kita bahas dari syarah Ibnu Aqil ya rahimahullah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya. Ada sedikit yang tersisa ya dari at-tanazu fil amal. Ya. Jadi masih di bait yang ke 283 ya. Itu bal hadfahu 283 ya, wala taji ma awalin qad uhmila bimudmarin li ghairi raf'in uhila. Ya, jangan mendatangkan dhamir ya kalau yang awalnya itu yang diabaikan ya, tidak dijadikan amil ya yang awalnya pada selain yang marfu. Bal hadfau alzim, bahkan wajib untuk dibuang dhamirnya itu ya in yakun ghairu khobar, kalau selain khobar. Maksudnya secara asal dia adalah umdah, yaitu menjadi khobar sunnah wa akhwatuha. Wa akhiranhu in yakun wal khobar, dan akhirkan jika dia sebagai khobar. Kalau sebagai khobar sunnah wa akhwatuha, maka dhamirnya itu ya harus didatangkan, diakhirkan. Ya. Misalnya dorabtu wa dorabani Zaidun, marartu wa marobi Zaidun. Ini karena yang diabaikannya adalah yang pertama dorabtu, maka tidak boleh mendatangkan dhamirnya. Ya, kecuali kalau merupakan khobar dari zanna ya. Ya, misalnya zanantu ya, wazan orang ini. Ya, misalnya zonani ya, wa zonantu Zaidan qaiman iyahu ya. Jadi ada iyahu ya, diakhirkan dhamirnya itu. Nah, kita yang berikutnya paragraf
yang kita bahas, wa maknal baitain, ya, dan makna dari kedua bait itu, ya, annaka idza ahmaltal awal, kalau kamu mengabaikan yang pertama, maksudnya amil yang pertama tidak difungsikan, lam ta'ti ma'hu bidomiri ghairi marfu. Ya, engkau tidak mendatangkan domir pada selain yang marfu. Ya, itu artinya pada kondisi makmulnya yang selain marfu, yaitu menjadi maf'ul bih, ya, seperti yang kita bahas, apa namanya, dorobtu, ya, dari dorobtu wa marortu, ya, zaidan. Itu kan mansub sebagai maf'ul bih, ya, zaidannya makmulnya. Ya, atau sebagai majrur yang marortu bi kan majrur setelah huruf jar. Jadi yang selain marfu, ya. Berarti kalau yang diabaikannya yang pertama tidak boleh mendatangkan domir. Contoh, dorob falatakul, jangan kamu katakan dorob tuhu wa dorobani zaidun. Ya. Jadi hu ini tidak perlu ada hu-nya, tidak boleh. Ya, ketika zaidun di sini kan menjadi fa'il dari doroba sekaligus menjadi maf'ul bih dari dorobtu. Ini tanazu namanya, ya. Dan juga jangan mengatakan wala marartu bihi wa marobi zaidun. Zaidun jadi fa'il dari maro dan jadi maf'ul bih dari marartu bi. Nah, ini kan sebagai majrur, bahwasanya tidak boleh mendatangkan hu-nya. Ya, kalau yang diabaikannya yang pertamanya, yaitu marartu-nya yang pertama. Ya, artinya secara zahir zaidun fa'il dari marro, ya. Begitu. Sehingga marortu ini yang butuh maf'ul bih, ya, dia diabaikan, tidak beramal. Bal yalzamul hadfu, harus dibuang. Domirnya harus dibuang. Tidak boleh marortu bihi, tapi marortu aja, gitu ya. Fatakulu, maka kamu katakan dorobtu wa dorobani zaidun wa ma, ya. Begitu. Wa marortu wa marobi zaidun, begitu ya. Illa idza kanal maf'ulu khobaron filasina. Kecuali apabila maf'ulnya adalah khobar secara asalnya, yaitu khobar zona wa watwa, asalnya itu. Fa innahu la yajuzu hadfuhu, maka dia tidak boleh dibuang. Bal yajibul ityan bihi muakharan, harus didatangkan, diakhirkan posisinya. Fatakul, maka mengatakan dhanni wa dhanantu zaidan, telah menganggapku dan aku telah menganggap zaidan qaiman. Ya, Zaid berdiri iyahu. Nah, didatangkan domirnya di akhir, yaitu iyahu. Ya, iyahu. Dimana ini kan zona ini membutuhkan dua maf'ul bih, ya. Dua maf'ul bih. Yang kedua-duanya kan asalnya mubtada khobar, gitu ya. Maf'ul bih pertama dari zona itu kan ya. Maf'ul bih keduanya qaiman. Sujonan tuh maf'ul bih pertamanya apa namanya? Zonantu maf'ul pertama zaidan, maf'ul kedua qaiman. Zonani, nah, maf'ul pertamanya iya dan maf'ul keduanya iyahu. Ya, iyahu. Begitu. Wa mafhumu, dan mafhumnya an-nasan yu'tama'u bidhamir mutlaqan. Nah, mafhumnya, pemahaman terbaliknya bahwa yang kedua yaitu kalau yang diabaikannya itu yang kedua, ya, artinya ya tidak beramal kepada amilnya, ya berarti yang dijadikan beramal pada amilnya berarti yang pertama, amil yang pertama pada makmulnya, maaf. Ya.
Nah, kalau yang diabaikannya yang kedua, tidak beramal kepada makmulnya, maka dia harus didatangkan domirnya secara mutlak, marfu'an kana au majruron au mansuban umdatan fil asli au ghairu umdatin. Baik keadaan makmulnya itu marfu, majrur, mansub, ya baik umdah ataupun selain umdah, maka harus didatangkan domir. Seperti yang sudah kita bahas tadi, misalnya dorobani wa dorobtuhu, ya wa dorobtuhu zaidun. Dorobtuhu karena dia yang kedua, ya dorobtuhu, hu-nya harus didatangkan domir, ya, atau marrobi wa marortuhu, ya wa marortuhu bizaidin, begitu ya. Wa adhir an in yakun domirun hobaro li ghairi ma yutabikul mufassiro nahu azunnu wa yadunnani akhon zaidan wa amron akhwaini firroho. Dan zohirkanlah, artinya jangan didomirkan apabila domir tersebut ya menjadi khobar pada yang tidak sesuai dengan yang menafsirkannya. Ya, seperti azunnu wa yazunnani. Ini kan azunnu mufrad, yazunnani ini yazunnani musanna, ya. Akhon zaidan wa amron akhawaini. Nah, ini harus ada akhonnya. Ya, karena kalau tidak didatangkan akhon secara zahir, maka akan bertentangan tidak sesuai, ya, misalnya iyahu itu hanya sesuai dengan azunu sedangkan tidak sesuai dengan yazunani yang musanna. Akhawa ini firroho, ya. Saya mengira Zaid dan Amr itu adalah dua saudara di dalam kesenangan, dan mereka berdua mengiraku adalah saudara dalam kesenangan. Ay yajibu an yu'ta bimaf'ulil fi'li al-muhmali zahiran. Wajib, ya, didatangkan maf'ul dari fi'il yang muhmal, ya, fi'il yang muhmal yang diabaikan, ya. Itu karena kan amilnya ada dua, ya, dari tanazu ini saling tarik menarik. Nah, yang tidak difungsikan amalnya yang pertama yang tidak difungsikan itu kalau dalam seperti ini harus didatangkan secara zahir maf'ul bihnya. Idza lazima min idmarihi adamu mutabaqatihi, apabila ada kemestian apabila didomirkan, ya, akan terjadi ataupun konsekuensinya tidak sesuai dengan yang ditafsirkannya. Likaunihi khobaron fil asli amma la yutabikul mufassiro. Ya, karena keadaannya khobar pada asalnya, ya, dari apa yang tidak sesuai dengan yang menafsirkan tersebut, ya, kama idza kana fil asli khobaron an mufradina, seperti apabila pada asalnya dia sebagai khobar dari mufrad, sedangkan yang menafsirkannya, ya, ya, yang menafsirkannya adalah musanna nahu azun wa yudunnani zaidan wa amron akhawaini. Ya, zaidan maf'ul awal li azunnu. Ya, zaidan itu maf'ul pertama dari azunnu, yaitu azunnu zaidan wa amron akhawain, dan amron ma'tuf alaih ke zaidan, wa akhawaini maf'ul sani li azunnu. Ya, saya mengira Zaid dan Amr adalah dua saudara. Ya, akhawainnya adalah maf'ul sani dari azunnu. Waliya maf'ul awal liyazunnani. Ya, nya yazunnani
ya mutakalimnya adalah maf'ul awal dari yazunnani. Fayahtaju ila maf'ulin sani, dia butuh kepada maf'ul yang kedua. Falau ataita bihi domiron, fakulta, kalau kamu mendatangkan domir, kamu katakan azunnu wa yazunnani iyahu. Wa yazunnani iyahu Zaidan wa Amron ahwaini. Lakana iyahu mutabiqun lil ya'i. Niscaya iyahu domirhu yang mufrad sesuai dengan ya mutakalim karena fi annahuma mufradan, sama-sama mufrad. Walakin la yutabiq ma ya'udu alaihi wa huwa akhwain. Tetapi tidak sesuai dengan yang dia kembali kepadanya yaitu akhwain. Kan kalau pakai domir iyahu, ya ini sebagai maf'ul kedua dari yazunani. Ya, tetapi kan domir ini kembalinya ke akhwain. Ya, li'annahu mufrad, karena iyahu itu mufrad wa akhwain musanna, fatafutu mutabaqatul mufassiri lil mufassari. Ya, maka hilanglah kesesuaian antara yang menafsirkan yaitu akhwain dan yang ditafsirkan yaitu iyahu. Ya, begitu yang ditunjukkan keberadaannya mufassir itu maksudnya. Ya, sehingga tidak sesuai antara domir dan yang zahirnya. Wadzalika la yajuz, hal itu tidak boleh. Wa in qulta azun wa yazunnani iyahuma. Nah, sekarang kalau domirnya pakai huma, pakai musanna. Zaidan wa amron ahwain. Hasolat mutabaqah al-mufassir lil mufassar. Terjadi kesesuaian antara mufasir ya yang menafsirkan yaitu ahwain ya dan mufassar yaitu huma tadi iya huma. Wadzalika liqauni iya huma musanna, karena iya humanya musanna, wa ahwainnya kadzalik, begitu juga musanna. Nah, tetapi walakin tafutu mutabaqatul maf'uli tsani alladzi huwa khabarun fil asli. Maka tetapi lenyap, tidak ada kesesuaian maf'ul yang kedua yang itu khobar pada asalnya, yaitu khobar mubtada pada asalnya, apa namanya, dua maf'ul zonna wa huwatuha itu kan asalnya mubtada khobar ya. Pada maf'ul yang pertama alladzi huwa mubtadaun fil asli, yaitu domir ana tadi ya zunnani ya. Gitu ya, zunnani domir ana itu mubtadanya. Gitu ya, liqaunil maf'ul awal mufrad, dan karena maf'ul yang pertama ini adalah mufrad, itu ni tadi wahwal ya yang mutakalim, wal maf'ul tsani ghair mufrad. Sedangkan maf'ul yang kedua ini bukan mufrad, wahwa iyahuma. Wala budda, nah artinya tidak sesuai. Memang sesuai dengan ahwaininya, dengan mufasirnya. Ya, tetapi tidak sesuai dengan mubtada'nya secara asalnya atau maf'ul kedua apa pertamanya. Wala budda min mutabaqatil khobar lil mubtada'. Harus sesuai khobar dengan mubtada itu. Falamma ta'azzarat mutabaqah, ketika tidak bisa terjadi kesesuaian ma'al idmar bersama yang domir wajib al-idhar, maka wajib menzohirkannya. Karena tidak bisa mau didatangkan dengan hu, ya sesuainya hanya dengan salah satu saja, dengan yang satunya lagi nggak bisa sesuai ya, baik pakai iyahu atau iyahuma juga tetap nggak bisa. Maka karena dengan domir itu tidak bisa terjadi kesesuaian, maka harus dizohirkan. Maka kamu mengatakan adunnu wa yadunani akhon. Nah, ditampakkan akhon, kata akhonnya. Tidak dengan domir. Zaidan wa amron akhawaini. Fa Zaidan wa amron akhawaini maf'ulan azunnu, maf'ula azunnu, dua maf'ul dari azunnu Zaidan, maf'ul pertama, wa amron ni maktub ke Zaidan, akhawaini-nya maf'ul kedua dari azunnu. Waliya maf'ul yazunnani al-awwal. Ya, iyanya maf'ul yazunnani yang pertama, wa akhon maf'ul tsani. Yazunnani akhon, mereka berdua menganggapku adalah saudara begitu. Jadi kan sesuai, sama-sama mufrad.
Nah, ketika ditampakkan menjadi zahir seperti ini, wala takunul masalah hina izin, permasalahannya pada saat itu ya bukanlah ya la takunu ya tidak menjadi bab tanazu di anak kullan minal amila ini amila fi zahirin, karena masing-masing amilnya beramal pada yang zahir, yaitu azunnu beramal pada Zaidan dan akhwain, dua-duanya zahir. Begitu juga yazunnani beramal pada yazunnani ya. Begitu ada itunya maf'ul bi pertamanya dan akhon sebagai maf'ul bi keduanya juga zahir. Ya, jadi bukan tanazu kalau begitu karena masing-masing amal memiliki makmulnya sendiri. Itu karena kalau tadi apa namanya dibuat tanazu ya lalu yang tanazunya didatangkan domir yang muhmalnya itu tidak sesuai, tidak bisa. Itu wahada madhabul basoriyin, ini madhab basoriyin ahli apa ulama Basrah. Wa ajazal kufiyuna, para ulama Kufah membolehkan idmar domir mura'an bihi janibu al-muhbar anhu ya, dengan memperhatikan sisi yang apa yang menjadi khobarnya. Itu fatakulu azunnu wa yazunnani iyahu zaidan wa amran akhawaini. Ya. Jadi didatangkan dengan iyahu-nya. Ya, yaitu disesuaikan dengan domir anaknya. Gitu ya. Wajazu aidan, mereka juga boleh membuang fatakul, maka kamu katakan azun wa yazunani zaidan wa amron akhwain, dibuang. Tidak nampak. Nah, itu menurut mazhab Kufah ya. Tentu yang dijadikan yang kuat adalah ulama Basrah ya. Nah, itu pembahasan tentang tanazu ya. Nah, kita lanjut berikutnya kepada pembahasan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak al-masdaru ismu ma siwa zamani min madlulail fi'li ka'amin min amin. Ka'amnin min amin. Masdar itu adalah isim selain zaman yang tidak mengandung waktu ya, dari dua yang ditunjuki oleh fi'il. Fi'il itu kan menunjukkan kepada hadas dan zaman. Ya, masdar itu tidak ada zamannya, hanya hadasnya saja. Ka'amnin seperti contohnya amnin, masdar dari amina. Amina ya'manu amnan, itu amnin itu masdar dari amina. Al-fi'lu ya dulu ala syai'ain. Fi'il itu menunjukkan dua perkara, al-hadas wa zaman. Kejadian dan waktu. Ya. Gitu. Faqoma ke fi'il qoma ya dulu ala qiyamin fi zamanin madi, menunjukkan kepada qiyam berdiri, itu hadas kejadian pada waktu lampau. Yakum fil madi ya. Lalu yakumu fil mudhari menunjukkan kepada berdiri pada waktu sekarang dan atau akan datang, fil hali awil mustaqbal. Kum fil amar ya dulu ala qiyam menunjukkan kepada berdiri fil istiqbal pada waktu yang akan datang. Karena yang namanya perintah itu kan belum terjadi pekerjaannya, sehingga dia akan dilakukan di masa yang akan datang. Dia menunjukkan masa yang akan datang fil amr itu. Wal qiyam wal hadas. Qiyam itu hadas. Huwa ahadu madlulail fi'li. Ini adalah salah satu dari yang di dua hal yang ditunjuki oleh fi'il. Huwa masdar, itu masdar. Wa hadza makna qauli, ini adalah makna perkataannya ma siwa zaman min madlulail fi'li, begitu ya. Faka'annahu qala, seakan-akan dia berkata al masdar ismul hadas. Masdar itu adalah isim hadas ya. Ka'amnin seperti amnin ya, fa'innahu ahadu madulai amina, karena dia adalah salah satu yang ditunjuki oleh fi'il amina. Jadi kalau masdar itu kan makna masdar itu
Maya dulu ala hadasin mujarrodan anizaman. Menunjukkan kepada hadas kejadiannya, tapi tidak ada unsur waktunya, dihilangkan. Jadi kalau misalnya doroba memukul aja tanpa dikaitkan dengan waktu. Jadi dorban gitu ya. Tidak ada waktu telah, sedang akan tidak ada. Ya, hanya memukul saja. Itu masdar. Nah, sedangkan maf'ul mutlak ya huwal masdar. Maf'ul mutlak itu berupa masdar. Al-muntasibu yang hukumnya mansub ya. Tauqidan li amilihi, baik dia sebagai penguat arti bagi amilnya, ya bagi fiilnya atau yang semakna dengannya. Au bayanan li nau'ihi, menjelaskan macamnya, au adadihi atau jumlahnya. Nahu darabtu darban, saya telah benar-benar memukul. Ini berarti litakidi ya, litakidil amalihi, tauqidan li amilihi. Siratu sayra zaidin, saya nah, ini salah nulis, bukan sod tapi sin ya. Ini cetakan ini banyak salah nulis hurufnya. Ini harusnya pakai sin, bukan sod. Sir tuh sayro, ini sayran pakai sin. Saya berjalan dengan berjalannya Zaid. Ya, atau seperti berjalannya Zaid. Nah, berarti ini menunjukkan linauihi, macam berjalannya itu bagaimana. Ya, dorob tuh dorbatain, saya memukul 2 kali pukulan. Nah, ini berarti menunjukkan jumlah 2 kali. Jadi jumlah pekerjaan yang dilakukan itu berapa kali. Ya, jadi ini maf'ul mutlak menunjukkan 3 makna. Ya. Nah, wasummiya maf'ulan mutlak. Kenapa dinamakan maf'ul mutlak? Ya, lisidqil maf'uli alaihi ghairu muqayyadin biharfi jarin. Ya. Kenapa disebut maf'ul mutlak? Karena benarnya penisbatan maf'ul kepadanya secara mutlak. Secara mutlak itu artinya tidak muqayyad, tidak diikat dengan apa? Dengan huruf jar yang semisalnya. Artinya maf'ul saja begitu secara mutlak. Bihilafi ghairi minal maf'ulat. Berbeda dengan yang ya. Ini ada huruf yang hilang kayaknya. Ghairihi ya, betul. Jadi ini cetakan ini kurang bagus. Ya. Harusnya ada domirnya di sini. Bihilafi ghairihi. Ini salah. Ya, berbeda dengan yang selainnya dari yang maf'ul ya. Begitu. Tapi secara tulisan cetakan ini bagus ya, saya pilih itu. Tapi banyak yang salah dalam huruf-hurufnya ya. Makanya harus megang kitab aslinya ya masing-masing. Selainnya dari maf'aina wa la yaqau alaihi ismul maf'uli illa. Nah, karena yang lainnya itu tidak terletak padanya isim maf'ul kecuali muqayyad ya, diikat dengan huruf jar seperti maf'ul bihi itu kan pakai bi. Yang maf'ul ya dikerjakan dengannya. Artinya dia sebagai objek yang pekerjaan tersebut dikenakan kepada objek tersebut. Maf'ul fihi pakai fi. Ya, itu kan menunjukkan zorob waktu atau tempat. Jadi mengerjakan pekerjaannya itu di mana, kapan. Maf'ul ma'ahu. Ya, melakukan pekerjaan itu bersamaan dengan apa? Yang menyertai pekerjaan itu maf'ul ma. Maf'ul lahu nama lain dari maf'uli ajli. Yang melakukan itu karena apa? Kan begitu. Nah, kalau maf'ul mutlak itu adalah yang dikerjakannya. Maf'ul itu artinya yang dikerjakan. Secara mutlak aja udah. Yang dikerjakannya itu ya pekerjaannya. Ketika memukul, yang dikerjakannya apa? Ya memukul kan begitu. Ya berjalan, yang dikerjakannya ya berjalan. Jadi dia mutlak. Gitu. Dia mutlak. Tidak diikat dengan huruf jar. Ya, atau yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan maf'ul mutlak. Maf'ul itu yang dikerjakan. Yang dikerjakannya ya pekerjaannya begitu. Bimislihi au fi'lin au wasfin nusib wa kaunuhu aslan lihadzainin tuhib. Ya, dengan yang semisalnya, ya maksudnya dengan masdar lagi. Ya dia
Amil dari maf'ul mutlak ini bisa berupa masdar, bisa berupa fi'ilnya, bisa berupa sifat. Sifat ini maksudnya isim fa'il, isim maf'ul ya. Dia dinasobkan dan keadaannya sebagai asal, masdar ini sebagai aslan, lihazaini bagi kedua ini, maksudnya bagi fi'il dan sifat, untuk dipilih. Pendapat yang dipilih ini menunjukkan ada perbedaan nanti ya. Pendapat tentang asal, yang jadi asalnya yang mana. Yantasibul masdaru bimislihi. Masdar bisa dimansubkan oleh yang semisal dengannya. Aibil masdar. Maksudnya dengan masdar lagi. Nahu contoh. Ajibtu min darbika zaidan darban syadidan. Ya. Gitu. Saya kagum dari memukulnya kamu. Ya. Dari kamu memukul Zaid dengan pukulan yang keras. Ya, atau ajibtu kaget ya. Nah. Di sini kan dorban syadidan, dorban ini menjadi maf'ul mutlak dan syadidan ada sifatnya berarti linauihi, menunjukkan macam pekerjaannya. Jadi mukulnya bagaimana? Ya dengan keras. Nah mana amilnya? Nah amilnya itu berupa masdar lagi, yaitu dorbika. Dorbi kan masdar. Ya jadi amil dari maf'ul mutlaknya itu berupa masdar juga. Min dorbika, zaidan, dorban syadidan. Au bil fi'li atau dengan fi'il. Nah, amilnya berupa fi'il. Nah ini kan yang biasa ya, yang sudah kita ketahui secara asal biasanya menggunakan fi'ilnya. Darabtu Zaidan dorban. Aku telah memukul Zaid dengan benar-benar memukul. Nah, kalau tidak ada sifat ya, tidak ada huruf ilai misalnya, dan tidak dengan pola dorbatan, ya fa'latan, itu berarti untuk taukid, penguat arti. Jadi benar-benar telah memukul. Kalau dorbatan beri satu kali pukulan menunjukkan bilangan. Aubil baswi ataupun dengan sifat. Ya, maksud sifat di sini adalah isim fa'il misalnya. Nahu ana doribun, saya yang memukul. Zaidan dorban, benar-benar memukul. Jadi amil dari ini kan dorban maf'ul mutlak ya li taukidi ya li taukidi atau li takkidil amili atau li takkidil fi'li untuk menguatkan makna pekerjaannya. Amilnya adalah doribun. Ini berupa isim fa'il ya. Itu yang terkategori sebagai sifat. Jadi amil bagi masdar itu bisa berupa masdar sendiri ya atau fi'il atau sifat. Ya. Mohon dimatikan dulu apa namanya mic-nya ya para peserta yang ikut kajian. Wa madhabul basariyin, madhab ulama Basroh, annal masdaro aslun, bahwa masdar ini asal, wal fi'lu wal wasfu mustaqani minhu. Sedangkan fi'il dan sifat itu mustaq ya, diambil darinya. Wa hadza ma'na qawli wa kaunuhu li hadza inin tuhib. Wa kaunuhu aslan. Nah, ini juga ada yang kelewat lagi. Wa kaunuhu aslan. Ya, dan keadaannya sebagai asal, maksudnya masdar sebagai asal bagi kedua ini dia adalah dipilih muhtar. Annal masdar aslun li hadain ay fi'li wal wasfi. Jadi menurut mazhab Basra itu asal dari kata itu adalah masdarnya, sumber. Karena masdar maknanya sumber. Sedangkan mazhab al-Kufa, mazhab al-Kufi, annal fi'la aslun, fi'il yang jadi asal wal masdar mustaq minhu. Wadhaba qaumun ila annal masdaru aslun wal fi'lu mustaqun minhu wal wasfu mustaqun minal fi'li. Nah, ini beruntun. Kaum yang lain itu masdar asalnya, lalu fi'il mustaq ya diambil dari masdar, lalu sifat-sifat diambil dari fi'il begitu. Kalau mazhab Basro kan pokoknya masdar itu asal baik bagi fi'il ataupun bagi sifat-sifatnya yang lain ya, seperti isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Sim zaman, sim makan ya. Sim alat. Wa dhahaba Ibnu Talha ila anna kullan minal masdar. Dimatiin dulu itunya, maaf peserta yang kajian.
ya supaya tidak mengganggu kajian. Ya, Ibnu Tolha berpendapat bahwa masing-masing dari masdar dan fi'il ini asal ya biroksihi, ya gitu secara tersendiri. Walaisa ahaduhum mustaqon minal ahwar. Salah satunya bukan mustaq dari yang lainnya. Wasohi al madhabu al awal. Yang pertama adalah madhab pertama ya, karena madhab Basra ini adalah madhab yang yang paling kuat dalam ilmu nahu ini, yang dijadikan pegangan karena sangat kuat dalam buat kaidah-kaidahnya ya, sehingga oleh para ulama, para pentahqiq ilmu nahu ya, seperti Ibnu Aqil ya, Ibnu Malik juga dalam Alfiyah dan sebagainya ya, Ibnu Hayyan, Ibnu Hisham Al-Ansori ya, itu semua adalah ulama-ulama ya yang kemudian mentahqiq dan banyak lebih menegaskan lagi madhab Basrah ini. Jadi anna kulla far'in yatadammanul aslu wa ziyadah. Karena yang namanya cabang itu kan mengandung asal dan tambahan. Sedangkan masdar itu bermakna apa namanya kejadian, hadas. Ya, itu secara asal dan ada tambahan yang lain. Misalnya fi'il wasfu binisbah ilal masdar kadalik. Gitu. Fi'il dan wasfu sifat itu kan ada makna lebih dari masdar. Li'anna kulla minhuma yadullu alal masdar wa ziyadah. Karena masing-masing darinya, dari keduanya menunjukkan kepada makna masdar dan ada tambahannya. Fal fi'lu yadullu alal masdar wa zaman. Fi'il menunjukkan masdar, yaitu hadasnya tadi ya, pekerjaan. Misalnya doroba telah memukul. Menunjukkan kepada masdar itu memukulnya, kejadiannya. Dan menunjukkan waktunya, telah, fi'il madi. Misalnya. Wal wasfu ya dulu wal masdar wal fa'il. Sedangkan sifat menunjukkan kepada masdar dan juga fa'il pelakunya. Ya, misalnya doribun menunjukkan kepada makna memukul, hadas kejadiannya, dan juga menunjukkan kepada pelaku yang memukulnya. Ya, begitu. Itu alasan dari madhab Basra ya, yang menyebutkan bahwa secara asal itu masdar. Sehingga masdar itu tergolong jamid, tidak mustaq. Taukidan au nau'an yubinu au adad kasir tu sayrotaini sayroti rosyad. Nah ini tiga makna dari maf'ul mutlak itu, yaitu taukid ya, nau ya, dan adad. Seperti sirtu, ini kak di sini maksudnya seperti kak sirtu, seperti sirtu aku berjalan, dua kali berjalan seperti berjalannya di rosyad, orang yang mendapat petunjuk. Maf'ul mutlak yaku ala salah satu ahwal, tiga keadaan kama taqaddam, ahaduha an yakuna muakidan ya, penguat arti darabtu darban. Asan yang kedua an yakuna mubayyinan linnau, menjelaskan macamnya. Jadi bagaimana pekerjaan itu, macamnya bagaimana. Sirtu sayrati rosyad. Aku berjalan dengan berjalannya orang yang mendapat petunjuk. Sirtu sayron hasanan. Aku berjalan dengan berjalan yang bagus, yang baik. Qataltul qitala. Qataltul qitala ini tidak ada. Kata qataltul qitala ini enggak ada ini. Qataltul qitala harusnya berarti taukid. Ini salahnya tidak ada kata qataltul qitala ini. Salis yang ketiga an yakuna mubayyinan lil adad, menjelaskan jumlahnya. Nahu darabtu darbatan. Saya memukul sekali pukulan. Wadarbatain bisa juga bentuk musananya, dua kali pukulan. Ya, wadarbatin ya beberapa pukulan. Begitu ya. Wakadiyanubu sampai situ dulu mungkin ya, Iwa sekalian. Insyaallah kita lanjut lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan sedikit aja satu dari yang dijelaskan. Ya. Baik, Iwa sekalian, kita cukupkan ya pembahasan di
pagi hari ini, yaitu tadi tentang menyelesaikan tentang bab tanazu ya, tanazu tarik-menarik antara 2 amil kepada 1 ma'mul. Ya, dan juga sudah mulai membahas tentang maf'ul mutlak. Ya, sudah dikaji tadi, insyaallah kita lanjutkan lagi, masih panjang tentang pembahasan maf'ul mutlak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.